Ada juga mobil ambulans yang memang disediakan di setiap titik tidak jauh dari aksi yang mereka lakukan karena untuk mengantisipasi jika ada peserta aksi yang merasa kelelahan, mereka bisa langsung dibawa ke ambulans untuk beristirahat sejenak. Sementara kita melihat bagaimana kondisi terkini di Masjid Istiqlal. Masih ada lalu lalang dari para peserta aksi damai yang terus berdatangan. Sekitar 1 jam yang lalu mereka melakukan sholat maghrib bersama. Masa ini berdatangan dari beberapa daerah dan mereka sampai di Jakarta sekitar kemarin siang. Lalu mereka bergabung dengan beberapa teman-teman lainnya. Ini adalah kondisi di mana mereka masih tetap berada di sana sambil beristirahat sejenak karena mereka telah melakukan long march dari pagi, lalu berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Lalu mereka melakukan long march hingga pukul 5:30 tadi, lalu melanjutkan kembali ke Masjid Istiqlal untuk sekedar beristirahat dan menunggu azan maghrib. Ini adalah titik-titik di mana sejak pagi hari tadi dipenuhi oleh peserta aksi damai. Ada Bundaran Bank Indonesia, lalu ada Balai Kota tadi pagi, lalu ada Masjid Istiqlal. Kita melihat masih banyaknya para peserta aksi damai yang terus berada di Bundaran Bank Indonesia. Semakin malam mereka semakin ramai berkumpul. Kalaupun menurut peraturan bahwa pada pukul 18 atau pukul 6 sore mereka sudah harus meninggalkan beberapa lokasi. Ini adalah kondisi terkini yang dapat kami sampaikan kepada Anda pemirsa bahwa masih ditutup beberapa ruas jalan protokol di Jakarta, di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta, di Medan Merdeka Barat serta di Bundaran Bank Indonesia. Jalan inilah yang harus dihindari oleh Anda pemirsa karena memang masih terus dilakukan pengalihan arus lalu lintas sehingga tidak bisa dilalui oleh Anda yang ingin menuju atau pergi di sekitar daerah ini. Kalau tadi kita melihat bagaimana Rendra mengabarkan di Masjid Istiqlal masih banyak sekali mobil atau bus yang terparkir. Ini membuat warga memang tidak bisa melalui wilayah tersebut, namun memang telah diberikan tempat parkir khusus sehingga tidak mengganggu aktivitas warga, baik yang pulang atau akan bekerja atau yang akan melakukan aktivitas lainnya karena memang ada jalur khusus atau tempat khusus yang diberikan untuk parkir beberapa bus dari daerah. Kalau tadi Rendra Kusuma mengatakan bahwa setelah malam ini mungkin ada sebagian dari mereka yang akan pulang ke daerah masing-masing menggunakan bus yang telah terparkir. Hal yang sama atau kondisi yang sama dari Masjid Istiqlal tidak jauh berbeda dengan Bundaran Bank Indonesia. Kalau kita melihat ada pergerakan kendaraan adalah kendaraan yang memang disiagakan di sekitar Bundaran Bank Indonesia. Selain memang ambulans juga ada tim dokter dari beberapa rumah sakit besar di Jakarta yang mereka berada di sana untuk menjaga terus bagaimana kondisi atau kesehatan dari para peserta aksi damai ini. Kita melihat dari kejauhan pemirsa bahwa peserta aksi damai masih terus berkumpul. Mereka masih terus melakukan aksi dengan beberapa teman dari daerah dan juga berkumpul dengan warga lainnya yang kebetulan warga atau para pekerja yang kebetulan lewat dan mereka akhirnya bergabung di wilayah tersebut. Kalau kita melihat memang aksi damai kali ini sangat berbeda dibandingkan aksi-aksi sebelumnya bahwa jalanan terlihat tidak ada sampah, yang terlihat tidak ada bekas daun ataupun kantong-kantong plastik yang berserakan di sekitar lokasi. Sangat bersih sekali karena memang sebagian besar para peserta aksi mereka membersihkan sampah dan juga ada memang petugas yang langsung membersihkan lokasi tersebut.
Nanti kami akan kembali ke hadapan Anda di Breaking News TV One untuk mengabarkan bagaimana kondisi terkini dari 3 titik lokasi protokol di Jakarta, dari Masjid Istiqlal, di Medan Merdeka Barat, dan juga di Bundaran Bank Indonesia. Saat lagi kami kembali untuk Anda di Breaking News TV.